Keuangan itu adalah industri yang pengaturannya itu, pengaturan globalnya itu ada, ya, pengaturan globalnya itu ada. Dan Indonesia adalah bagian dari, ya kalau kita bilang asosiasi dari regulator dunia untuk sektor keuangan. Kita ada FSB namanya, ada BIS, Bank for International Settlement, itu seperti asosiasinya bank-bank sentral. Ada FSB gitu, itu yang didirikan pada saat global financial crisis gitu. Kalau di capital market ada IOSCO, di asuransi juga ada, di dunia syariah juga ada. Nah, ini mereka regulator internasional ini mengatur prudensial, ya, kehati-hatian dari sektor keuangan. Nah, sehingga kalau kita bicara mengenai katakan risiko cyber gitu, nah itu sudah dibicarakan, bukan cuma dibicarakan, sudah keluar aturan-aturan terkait risiko cyber. Dan itu aturan-aturan itu terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah, jadi saya ambil contoh misalnya seperti di Indonesia gitu ya. Itu tahun 2022 itu terbit misalnya, tahun 2022 itu terbit POJK tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum gitu. Kemudian di tahun 2022 itu juga kemudian terbit surat edaran OJK tentang ketahanan dan keamanan cyber bagi bank umum gitu. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa dunia keuangan itu adalah dunia yang memang sangat regulated, regulator internasionalnya ada, regulator nasionalnya ada, sehingga aturan itu selalu terbit, ya, selalu ada. Nah, seperti ketahanan cyber ini untuk perbankan itu sudah diatur dengan aturan yang terakhir ini tahun 2022 itu tentang ketahanan keamanan cyber bagi bank umum. Dan kemudian di tahun 2023 ini juga akan ada penyempurnaan gitu. Saya ambil contoh yang lain ya. Juga ada aturan misalnya terkait manajemen risiko gitu. Ya. Manajemen risiko baik itu di perbankan, manajemen risiko baik itu di IKNB ya, industri keuangan non bank, maupun manajemen risiko di pasar modal begitu. Jadi mengenai cyber ini aturannya ada. Nah, bank akan diawasi untuk memastikan bahwa aturan itu dipatuhi. Begitu, aturan itu dipatuhi. Dan kemudian tentu bank harus membangun sistem internalnya supaya bisa mengikuti aturan-aturan tersebut. Bahkan kalau bisa lebih ketat ya bagus gitu. Baik, dan apakah dengan adanya sistem internal penguatan yang diperlukan untuk meminimalisir dan memitigasi manajemen risiko IT di perbankan ke depannya, apakah artinya investasi yang jumbo menjadi syarat yang mutlak bagi perbankan sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko ini, Pak? Dan apakah tren seperti artificial intelligence ini juga bisa sebenarnya memperburuk aksi kejahatan cyber dengan bentuk-bentuk social engineering dan semacamnya? Begini, ini memang dilematis yang dihadapi adalah di satu sisi tentu harus menjaga kehati-hatian ya, karena di balik itu kan lembaga keuangan ini kan mengelola dana masyarakat ya, bank mengelola dana masyarakat, asuransi mengelola dana masyarakat, capital market mengelola dana masyarakat, sehingga memang dana masyarakat itu harus dijaga dengan dan memastikan bahwa para pengelola lembaga keuangan itu mengelola institusinya dengan hati-hati, dengan prudensial gitu. Tapi di lain pihak dalam rangka memberikan servis pelayanan yang terus-menerus harus lebih baik kepada nasabah, kepada customer,
service lebih cepat, lebih canggih, maka teknologi digunakan, ya kan, teknologi digunakan. Nah, memang di luar negeri ya juga di Indonesia mulai ada kan yang pakai artificial intelligence. Memang menjadi perdebatan juga gitu, dan juga menjadi pembicaraan juga di dunia internasional termasuk di regulator internasional, bahwa AI ini perlu diatur apa tidak, diatur seperti apa gitu. Tapi intinya adalah penggunaan teknologi adalah untuk mempermudah ya pelayanan kepada masyarakat, tetapi industri lembaga keuangan itu harus ingat bahwa mereka mengelola dana masyarakat, sehingga pendekatan prudensial, pendekatan kehati-hatian, ya, pendekatan perlindungan konsumen itu harus berada di depan gitu.